teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Di video kali ini kita bakalan kembali membahas soal sosiokultural. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja baca ke pertanyaannya nomor 1. Anda menikah dengan orang yang latar belakang berbeda, sehingga Anda membutuhkan waktu cukup lama untuk beradaptasi. Oke teman-teman, nah di sini ada opsinya yaitu A sangat setuju, B setuju, C ragu-ragu, D tidak setuju, E sangat tidak setuju. Nah langsung aja kita coret opsi C teman-teman. Ya, karena ini jelas poinnya 3. Nah, di sini konteks pertanyaannya adalah kita membutuhkan waktu yang cukup lama dalam beradaptasi ya dengan menikah dengan orang yang latar belakangnya berbeda. Nah, harusnya kalau udah berani nikah harusnya sudah beradaptasi ya teman-teman. Nah jadi di sini kan apa ya mau bilang ya, konteksnya itu dalam tanda kutip negatif ya teman-teman. Negatifnya dari mana? Yaitu membutuhkan waktu yang cukup lama dalam beradaptasi. Nah berarti opsi A dan B itu bisa kita eliminasi teman-teman. Pasti ini poinnya adalah ini 2 dan yang A itu sangat setuju. Jadi antara jawabannya paling tertinggi itu antara A atau E, teman-teman. Nah, jadi jawaban paling tepat itu adalah yang E ya, sangat tidak setuju. Jadi, tidak setuju nih kalau kita butuh waktu yang sangat lama dalam beradaptasi ya ketika menikah dengan orang yang latar belakangnya berbeda. Jadi di sini poin 5-nya adalah yang E. Poin 4-nya itu adalah yang D. Nah, trik ini tuh selalu aku sering banget bahas di setiap soal sosiokultural. Jadi kalau misalnya kalian masih bingung, boleh ditonton video-video lainnya terkait sosiokultural. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Oke, lanjut ke soal nomor 2, kita baca bareng-bareng. Anda tidak keberatan jika diminta untuk menyediakan kamar tidur dan kamar mandi terpisah kepada kerabat Anda yang terkena COVID-19, serta membantu melayani kebutuhannya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan terus memantau keadaannya sesuai panduan dari dokter. Oke, kita baca opsinya. A sangat setuju, B setuju, C ragu-ragu, D tidak setuju, E sangat tidak setuju. Oke teman-teman, kita langsung aja ya. Di sini maksudnya adalah kita mau menyediakan kamar tidur ya. Untuk kerabat kita yang terkena COVID-19 dan membantu segala kebutuhannya tetap mematuhi protokol kesehatan dari dokter, teman-teman. Nah, ini jawaban paling tepat itu ada yang A, sangat setuju ya, karena di sini konteksnya itu bersifat positif ya, teman-teman. Jadi, jawaban yang paling tepat itu adalah yang A, poinnya 5, dan jawaban yang paling rendah itu adalah yang E. Poin 3 itu adalah yang C, poin 2 D, dan poin 4-nya adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 3. Oke teman-teman, lanjut ya ke soal nomor 3. Kita baca bareng-bareng. Anda akan berpikir ulang dan mencari jalan tengah untuk memperdebatkan sesuatu meskipun kelompok Anda jelas-jelas tidak menyetujuinya. Oke teman-teman, kira-kira mana nih jawaban yang paling tepat? A sangat setuju, B setuju, C ragu-ragu, D tidak setuju, E sangat tidak setuju. Oke, ini konteksnya adalah berbau positif ya teman-teman, yaitu berpikir ulang dan mencari jalan tengah untuk memperdebatkan sesuatu yang mana kelompok kita itu jelas-jelas tidak menyetujuinya. Jadi dalam menghadapi perdebatan di dalam kelompok di mana terjadi perbedaan pendapat antar Anda dan anggota kelompok, maka solusinya adalah dengan mencari jalan tengah. Sehingga jawaban yang paling tepat ini adalah yang A, sangat setuju, poinnya 5. Poin 4 itu adalah yang B. Poin 3 yang C, poin 2 D, dan poin 1-nya adalah yang E. Lanjut ke soal nomor 4. Oke teman-teman, lanjut ya ke soal nomor 4. Kita langsung aja baca ke pertanyaannya. Jika Anda ada uang lebih, maka akan memberikan pinjaman kepada teman kuliah Anda yang ingin meminjam uang karena kebutuhan orang tuanya belum bisa mengirim uang. Ia butuh untuk biaya kebutuhan hidup seminggu ke depan dan berjanji akan membayar uang pinjaman ketika orang tuanya sudah mengirim uang. Kita baca opsinya. A sangat setuju, B setuju, C ragu-ragu, D tidak setuju, E sangat tidak setuju. Oke teman-teman, nah ini tuh merupakan topik empati ya. Jadi sebagai bentuk kepedulian kepada sesama dan menunjukkan sikap berempati adalah dengan memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Sehingga tindakan yang ada di dalam soal merupakan tindakan yang positif. Maka jawabannya adalah yang A, teman-teman, yaitu sangat setuju. Nah, di sini kan kita kalau punya uang lebih,
kita mau membantu memberikan pinjaman kepada teman kuliah kita ya. Kalau itu uang pribadi kita sendiri dan itu uang lebihan kita juga nggak apa-apa teman-teman ya. Tapi kalau misalnya kita di sini posisinya sebagai bendahara kantor dan kita ingin meminjamkan uang kantor tersebut, itu tidak boleh ya teman-teman, karena itu bukan uang pribadi kita tapi itu uang kantor teman-teman. Jadi itu merupakan penyelewengan wewenang teman-teman ya, penyelewengan jabatan seperti itu. Oke, jadi soal nomor 4 poin 5-nya adalah yang A. Poin 4-nya itu adalah yang B, poin 3 adalah yang C, poin 2D, dan poin 1-nya adalah yang E. Lanjut ke soal yang terakhir. Nah, ini dia soal yang terakhir, kita baca bareng-bareng. Anda bersedia dan mampu untuk langsung menghampiri rumah makan yang mengalami kebakaran dan mengatur para warga sekitar untuk membantu jika ada korban dan mencoba memadamkan api. Oke, ini jawabannya kira-kira apa? Kita baca dulu opsinya. A sangat setuju, B setuju, C ragu-ragu, D tidak setuju, E sangat tidak setuju. Jadi, tindakan untuk berani menghampiri rumah makan yang mengalami kebakaran dan mengatur para warga sekitar untuk membantu jika ada korban dan mencoba memadamkan api merupakan tindakan yang sangat terpuji. Karena menunjukkan bahwa kita adalah orang yang memiliki rasa empati yang tinggi serta suka menolong orang lain, sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah yang A, teman-teman. Sangat setuju ya, dan di sini bersifat positif teman-teman konteks soal ini. Oke, jadi poin 5-nya adalah yang A, poin 4-nya B, poin 3-nya C, poin 2-nya D, dan poin 1-nya adalah yang E. Oke teman-teman, segitu aja dulu 5 soal persiapan P3K untuk soal sosiokultural. Semoga bisa membantu kalian dalam persiapan tes tahun ini. Dan buat kalian yang ingin bergabung ke tryout-nya Sobat P3K, aku sudah cantumin di description box aku linknya, dan kalian tinggal klik aja di situ, nanti diarahkan ke websitenya Sobat P3K. Kemudian selain itu untuk kumpulan soal sosial kultural, kemudian manajerial, soal kebidanan, dan juga soal wawancara ada di dalam ebook aku teman-teman. Dan yang mau order silahkan hubungi nomor WhatsApp yang udah aku cantumin di description box aku, dan juga yang mau bertanya-tanya juga silahkan teman-teman. Kemudian untuk bimbel teman-teman banyak banget yang udah nanyain tapi masih dalam tahap persiapan, belum kelar teman-teman. Mungkin agak lama ya karena masih sekitar 50%-an lah teman-teman. Kalau misalnya sudah selesai, aku bakalan infoin lagi di YouTube aku. Dan juga misalnya kalian, sekarang aku udah bikin TikTok teman-teman untuk membahas soal-soal P3K. Kalian bisa follow TikTok aku di sini, ini namanya. Dan ya, terima kasih banget teman-teman. Terlebih terkurang aku mohon maaf yang udah subscribe, yang udah nonton. Terima kasih yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Sekian dari aku, terlebih terkurang aku mohon maaf. See you next video. Bye-bye.